Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Di tanggal 3 Mei 2024 ada satu ulasan menarik dari CNBC Indonesia yang membahas mengenai berkat Bitcoin negara kecil ini jadi terkaya di dunia. Saya mau membahas dengan dua sudut pandang dan mau menghubungkan dengan beberapa event terakhir dalam dunia cryptocurrency. Yang pertama, kita sudah pernah membahas beberapa kali mengenai El Salvador, di mana El Salvador melakukan satu movement luar biasa menjadi negara yang welcome terhadap Bitcoin dan juga sebagai alat pembayaran yang sah. Sama seperti beberapa kali saya siaran di Smart FM, banyak yang bingung bahwa sebenarnya apakah ada yang namanya tindakan legal dalam membayar Bitcoin kalau dia ada di Indonesia. Jawabannya adalah tidak akan ada suatu tindakan yang legal dalam penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar, kecuali mau negaranya seperti El Salvador, yaitu menjadikan sebagai Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di sini. Hal ini disusul oleh Presiden El Salvador Nayib Bukele yang memang mengumumkan mulai tanggal 1 membeli 1 BTC per hari di 16 November 2022. Keputusan kontroversi ini sepertinya tidak sia-sia. Saat ini El Salvador memiliki lebih dari 2000 BTC Bitcoin gitu ya. Meskipun menggenggam sejumlah Bitcoin dalam jumlah besar, Presiden Bukele telah menegaskan bahwa tidak memiliki rencana menjual kepemilikan mata uang kripto tersebut. Ya, karena lebih banyak keuntungan jika harga BTC terus meningkat, kalau terus meningkat, ya kan. Nah, yang akan jauh lebih menarik ternyata kalau harga Bitcoin mencapai 100.000 US dollar per 1 BTC, El Salvador akhirnya justru malah bisa melunasi pinjamannya kepada IMF, Dana Moneter Internasional. Ya, ada jatuh bangkrut sama dengan Indonesia pernah meminjam kepada IMF, di mana Presiden Soeharto harus membungkuk menandatangani pempinjaman kepada Dana Moneter Internasional. Yang menarik adalah kalau mencapai harga 100.000 US dollar per 1 BTC, maka El Salvador dengan 2000 BTC dan terus ditambah diakumulasi per hari oleh si Nayib Bukele ini, maka dia bukan saja bisa melunasi hutang, melainkan bisa menjadi negara terkaya. Ini sama seperti negara yang pada saat ini memiliki domain .ai. Kalau Indonesia kan .co.id dan .id. .ai adalah negara kecil yang dalam tahun 2023 ke 2024 .ai menjadi salah satu domain yang paling dicari karena semuanya pergi dengan menggunakan kecerdasan buatan. Nah, El Salvador di sini bicara mengenai 100.000 US dollar per 1 BTC. Yang kontras bahwa pada saat ini BTC yang baru saja mencapai level 70 ribuan dengan menggunakan BTC USD tiba-tiba mengalami penurunan sampai di bawah 60 ribu. Berarti artinya setengah perjalanan ini kalau mencapai level 100 ribu, maka El Salvador berhasil melunasi hutangnya. Pertanyaannya, apakah ada chance untuk menuju 100 ribu? Itu yang pertanyaan yang perlu kita perhatikan, karena 100 ribu itu far away dari harga saat ini. 100 ribu baru ada di sini. Nah, oleh karena itu, kita berusaha untuk melihat beberapa event terakhir dari Bitcoin sendiri. Yang pertama adalah mengenai ETF yang baru saja rilis di Hong Kong. Dan ternyata ETF yang ada di Hong Kong ini adalah salah satu ETF dengan kegagalan tertinggi karena tidak mencapai ekspektasi. Jadi kalau di Wall Street pada waktu awal tahun 2024 menjadi salah satu yang menyebabkan harga Bitcoin mengalami kenaikan, tapi justru yang Hong Kong pada tanggal 1 kemarin, seperti yang saya juga bahas di podcast radio Smart FM, sepertinya mengalami kegagalan. Tapi sebenarnya kegagalannya itu bukan serta-merta datangnya dari itu saja. Karena pada waktu yang bersamaan, Chizi sebagai founder Binance yang juga sedang ada proses hukum di Amerika, itu yang semula mau ditahan 3 tahun, jadi hanya ditahan 4 bulan. Dan tentunya pasti akan berdampak kepada dunia industri kripto pada saat ini. Nah, kalau kita mau coba hubungkan, Bitcoin halving itu ada 4 kali dan kita berada di fourth halving pada tanggal 20 April 2024.
yang ada pada blok Bitcoin di 840.000. Ketika first halving diadakan pada November 2012 di blok 210.000, maka kalau kita mundur di tahun 2012, maka akan ada di level berapakah Bitcoin pada saat itu, yaitu kelihatan menarik pun tidak ya di sini 2012. Tapi bagaimana ya biar kelihatannya? Oke, berarti saya zoom in. 2012 halving November, lalu November 2012 berarti ada di sini, dan ternyata nilai ini melejit dalam waktu 2 tahun berapa ratus persen kah itu? Kita coba lihat ya, dari level 2000 November 2012 ini naiknya adalah 12.453. Lalu ketika kita pergi ke second halving di 2016 Juli second halving 2014 Juli ya, 14, 15, 16, 17 ya, berarti sampai dengan level ini 3.300% ya, dari 12.000 3.300 di sini. Lalu di third halving di bulan Mei 2020, third halving 2020 ada di tanggal bulan Mei lagi, bulan Mei 2020, membuat angka Bitcoin sempat dalam waktu 2 tahun kemudian naik 7 kali 721%. 12.000 ya, 3.000, 12.000, 3.000 dan 721%. Dan kita berada di halving keempat 20 April. Andaikan tingkat halving itu terus mengalami penurunan karena barangnya semakin mahal, di tanggal 20 April 2024 berarti kita berada di fase ini ya, kurang lebih di sini. Kalau hanya mencapai level 100.000 berarti 100.000 saja, maka cukup mengalami kenaikan 66%. Berarti apakah dengan melihat pola ini kita bisa melihat bahwa Presiden Nayib Bukele akan berhasil melunasi hutang IMF-nya dengan 100.000 Bitcoin, 100.000 US dollar per 1 BTC? Kalau ngelihat dari analisa ini masuk akal. Kalau kita hitung dari 12.000 ke 3.000 ke 700, ini cuma perlu naik 100% dari kondisi saat ini. Berarti sepertinya dari pola ini jadi masuk akal. Seperti itu. Ya, meskipun banyak orang yang bilang bahwa masa depan ditaruh pada Bitcoin. Kalau penjelasannya itu, bagaimana menjelaskan Bitcoin? Ya, Bitcoin ini adalah kayak kita naruh uang ke hutan, dimana di dalam beberapa tahun kemudian apakah akan menjadi dinosaurus, ya kan? Atau akan dimangsa oleh dinosaurus? Banyak yang bilang seperti itu, begitu ya. Nah, tapi ternyata kalau kita perhatikan, El Salvador sendiri telah meninggalkan dolar sebagai mata uang cadangan pada tahun 2021. Ya, dan Argentina juga berada di dalam cara berpikir seperti itu juga. Jadi kalau menurut saya melihat bahwa 100% sangat masuk akal. Dari 60.000, 100%, 120.000. Mungkin pertaruhan dari yang dilakukan oleh Presiden Nayib Bukele ini cukup beralasan, karena kemarin dia terus mengakumulasi jumlah Bitcoin dan sama sekali tidak mau mengajak seseorang untuk ikut-ikutan membeli Bitcoin. Namun sepertinya negara kecil ini mengambil suatu langkah pertaruhan untuk bisa menyelesaikan hutang terhadap IMF. Kalau dulu kita bisa menyelesaikan hutang dengan IMF akibat berjilid-jilid pergantian dari menteri keuangan satu dengan yang lain, mungkin ya ini adalah salah satu
cara revolusioner baru dalam melunasi hutang terkait dengan negara El Salvador itu sendiri. Jadi ya semoga ini kita bisa lihat perspektif lain dari analisa dari El Salvador dan juga belajar bagaimana cara melunasi hutang seperti itu. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam investasi untuk Indonesia.